Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga 1. Yang pertama antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung yang berakhir dengan skor 2 sama. Dan yang kedua antara Persita Tangerang versus PSM Makassar yang berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti masih seperti sebelumnya, selisih poin antara PSM Makassar dengan Persib Bandung adalah 13 poin. Dan tentu semakin sulit bagi Persib Bandung untuk bisa mengejar PSM Makassar. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa kemungkinan besar pertandingan antara Persebaya versus Persib itu akan ada banyak gol. Dan ternyata benar itu yang terjadi. Dan untuk pertandingan antara Persita versus PSM Makassar, saya menjelaskan bahwa kemungkinan besar pertandingan akan berjalan ketat. Dan benar itu juga yang terjadi. Bahkan banyak sekali kartu kuning yang diberikan oleh wasit kepada para pemain yang bermain di pertandingan tersebut. Bahkan ada 1 kartu merah. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Persebaya versus Persib yang kita tahu adalah pertandingan yang sangat amat besar. Dan juga Persib Bandung serta Persebaya Surabaya punya kepentingan yang sama, yakni untuk meraih kemenangan. Maka itu jalannya pertandingan ini sangat terbuka teman-teman. Artinya dua tim ini dalam istilah kerennya jual beli serangan. Cuma saya melihat di babak pertama para pemain Persebaya jauh lebih efektif untuk bisa mendapatkan ruang di area pertahanan dari Persib Bandung. Dan juga satu hal lagi yang saya perhatikan di babak pertama, para pemain Persebaya unggul dari segi mereka lakukan pressing di lini tengah. Maka itu berkali-kali mereka bisa menggagalkan upaya para pemain Persib Bandung untuk membangun sebuah serangan. Maka itu tampak jelas bahwa ada masalah di lini tengah Persib Bandung di babak pertama tersebut. Karena tidak ada pemain yang bisa melakukan pressing untuk menggagalkan upaya para pemain Persebaya mengalirkan bola ke lini depan. Plus juga para pemain Persebaya bisa bermain dengan kombinasi serangan. Yang pertama mengandalkan umpan-umpan pendek, yang kedua mengandalkan direct passes untuk memberikan bola langsung kepada rekan mereka yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola untuk mendapatkan ruang di area pertahanan Persib Bandung. Dan ternyata itu adalah skema permainan yang membingungkan para pemain Persib Bandung. Karena tampak jelas di menit-menit awal jalannya pertandingan ini para pemain Persib hanya sibuk untuk bertahan. Maka itu mereka sulit sekali untuk bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi. Dan Persebaya yang memang menciptakan peluang berbahaya pertama kan di pertandingan ini teman-teman, ketika Shoya Yamamoto itu mendapatkan umpan dari Victor. Nah teman-teman lihat saja betapa free-nya Shoya Yamamoto di tengah ketika dia mendapatkan bola dari Victor. Nah beruntungnya bagi Persib, tendangan dari Shoya Yamamoto itu tidak on target. Tapi kan proses serangan dari Persebaya ini rapi banget. Dan Zé Valente kita tahu adalah orkestrator bagi Persebaya di lini tengah. Berkali-kali dia bisa mendapatkan ruang di area pertahanan dari Persib Bandung. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, sering ada ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya. Walaupun gol dari Persebaya itu dari situasi bola mati. Dan saya pikir tidak ada salahnya dari para pemain Persib Bandung dari gol pertama Persebaya. Ya karena di sini kita bisa melihat kepintaran dari Supriyadi yang bisa bergerak lebih cepat daripada Rahmat Irianto, sehingga dia bisa menyambut umpan dari Zé Valente, melakukan heading yang keras ya kan, sehingga bisa membobol gawang dari Teja Pakualam. Dan setelah itu berkali-kali para pemain Persebaya ini bisa merancang sebuah serangan yang rapi, mengandalkan skill individu mereka dan juga mengandalkan passing mereka yang cepat, diimbangi dengan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain mereka. Maka itu kan seperti yang saya sering jelaskan bahwa permainan dari Persebaya Surabaya ini indah banget. Mereka murni mengandalkan sepak bola menyerang secara atraktif. Jadi gak gampang untuk bisa menebak arah serangan yang biasa dibangun oleh para pemain Persebaya Surabaya. Tapi ya ketika para pemain Persib Bandung juga sulit untuk melakukan pressing, disitulah kita bisa melihat para pemain Persebaya di babak pertama itu merajalela. Dan berkali-kali para pemain Persib mau tidak mau perlu melakukan pelanggaran. Kalau enggak bisa sangat berbahaya bagi area pertahanan mereka. Dan akhirnya ketika ada pelanggaran, nah ada free kick, dan ini bagus banget sih kita lihat skemanya. Leo Lelis yang berlari seolah-olah dia yang ingin syuting, tapi ternyata yang mengambil adalah Zé Valente. Sehingga Zé Valente bisa melepaskan tendangan yang akurat di atas pagar pemain Persib Bandung dan bisa menjebol gawang dari Teja Pakualam. Sudah unggul 2-0 bukan berarti sudah kiamat bagi Persib Bandung karena kan masih di babak pertama. But the problem is mereka gak bisa menang duel-duel di lini tengah. Nah kalau saya melihat nih teman-teman secara jujur, peran dari Ki Kambuaya ini tidak begitu baik di babak pertama. Karena dia jarang sekali kelihatan dalam duel dan beberapa kali dia coba untuk menyerang, dia tidak bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi apalagi untuk memberikan umpan-umpan yang akurat. Bahkan dia melakukan 1 atau 2 kali pelanggaran tuh di babak pertama. Nah, para pemain Persebaya ketika sudah unggul 2-0, mereka
mengubah gaya permainan mereka. Tetap bermain menyerang, tapi skemanya udah gak main high press lagi. Udah gak main pressing sampai ke lini tengah. Kalau enggak kan, itu sebelum gol kan, para pemain bertahan mereka pun melakukan pressing sampai tengah. Tapi sekarang mereka ngubah dikit. Yaitu nunggu di tengah dulu nih. Dapat bola cepat nyerang, dapat bola cepat nyerang. Dan memang cukup berbahaya serangan mereka, tapi sebetulnya mereka gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya lagi. Karena para pemain Persib sekarang sedikit rubah model permainan mereka. Berani menyerang juga dari tengah, mau tidak mau, dan itu dilakukan secara baik oleh Deddy Kusnandar dan juga Mark Klok. Caranya seperti apa? Jangan lama menguasai bola, cepat memberikan bola ke depan, antara ke Freds, ke Ciro, atau juga ke David da Silva, dan baru kemudian David da Silva bisa mendapatkan peluang, umpan terobosan dari Freds. Jadi memang kuncinya bagi Persib Bandung adalah memenangi duel di tengah atau jangan lama menguasai bola di tengah untuk bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi dan juga menciptakan peluang. Nah, shooting dari David itu satu-satunya peluang yang saya melihat yang berbahaya dari Persib Bandung di babak pertama yang bisa di-save oleh Hernando Ari. Memasuki babak kedua yang saya melihat di sini ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis Milla yang membuat Persib Bandung ini bisa comeback, yakni ketika dia menarik keluar Ricky Kambuaya dan memainkan Robby Darwish. Kenapa? Untuk membuat lini tengah dari Persib Bandung ini tangguh. Mereka perlu fighter di tengah dan itu adalah Robby Darwish. Maka itu tampak jelas para pemain Persib dengan hadirnya Robby Darwish, dengan adanya Mark Klok, dengan adanya Deddy Kusnandar lebih fokus dalam membangun serangan. Dan kita lihat setelah itu mereka bisa menciptakan banyak peluang, walaupun nggak semua peluangnya dari open play, tapi mereka bisa mengontrol jalannya pertandingan. Ya karena juga para pemain Persebaya kembali mengubah model permainan mereka. Setelah unggul 2-0 mereka bermain mid block, nunggu di tengah. Setelah mereka memasuki babak kedua, nah di situ terlihat mereka bermain dengan skema low block, nunggu sampai ke belakang, sampai ke area pertahanan mereka. Dan itu sebetulnya nggak salah, tapi yang menjadi masalah ketika mereka tidak bisa merancang sebuah proses serangan balik yang rapi, karena sekarang pressing dari para pemain Persib jauh lebih baik di tengah. Nah akhirnya Persib bisa mencetak gol kan, ketika kita melihat itu Mark Klok yang sebelumnya juga hampir mencetak gol dari corner, kemudian ada juga peluang dari David da Silva, ada juga peluang dari Ciro, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika ada corner yang diambil oleh Mark Klok. Dia coba untuk memberikan bola ke tengah ya, ke Febri Haryadi, tapi lewat, dan ternyata di sana ada Rizwan ya, pemain dari Persebaya yang tidak sengaja melakukan gol bunuh diri, dan ketika sudah 2-1 tentu itu memberikan tambahan semangat kepada para pemain Persib Bandung, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol penyama kedudukan dari David da Silva yang memang mendapatkan 3 peluang di pertandingan ini ketika dia mendapatkan bola liar di dalam kotak penalti dan dia syuting keras bisa menjebol gawang dari Hernando Ari. Artinya seperti yang saya katakan bahwa sebetulnya mental dari para pemain Persib ini sudah kuat, tapi kadang-kadang taktik dari tim lawan itu lebih baik. Dan ketika itu terjadi, ya Luis Milla harus bisa memberikan respon secara cepat. Itu tadi dia lakukan, tapi yang mendapatkan hasil seri sudah lebih baik tentunya bagi kedua tim. Setelah kita tahu sebelumnya, ya mereka juga ada mengalami kekalahan kan. And now to the second match teman-teman, antara Persita versus PSM Makassar. Seperti yang saya jelaskan bahwa PSM Makassar itu tidak tergantung kepada 1 ataupun 2 pemain. Mereka bergantung kepada sistem dari pelatih mereka, Bernardo Tavares. Dan itu jalan sistemnya di pertandingan ini. Karena teman-teman bisa melihat, di starting lineup William Jan Pluim nggak main dari awal, Everton nggak main dari awal, Sayuri Brothers nggak main dari awal, tapi PSM Makassar tetap yang lebih dominan daripada Persita Tangerang. Padahal ini bermain di kandang Persita Tangerang. Namun saya melihat taktiknya dari PSM Makassar ini beda. Mereka bermain mid block, kasih pressure di tengah. Jika ada pemain dari Persita masuk ke area lini tengah, dan itu berhasil. Maka itu para pemain Persita nih teman-teman, menurut catatan saya, mungkin juga saya salah, hanya bisa menciptakan 1 peluang yang berbahaya dari Vidal, menit keberapa? Menit ke-54 tuh kalau nggak salah. Baru mereka mendapatkan 1 peluang itu dari heading Vidal yang bisa di-save oleh Riza Arya. Selain itu, banyak peluang mereka yang melenceng atau mereka memang nggak bisa menciptakan peluang. Jadi sebetulnya dari segi taktik nih, Bernardo Tavares sudah benar. Cuma juga kesulitan bagi para pemain PSM Makassar untuk mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Persita, karena para pemain Persita juga bermain pressing yang cukup kuat di lini pertahanan. Maka itu para pemain mereka juga banyak mendapatkan kartu kuning. Dan peluang dari PSM lebih banyak di babak pertama kan, Ramadan Sananta, Yuran 2 kali hampir mencetak gol kan dari free kick. Nah, memasuki babak kedua saya melihat ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh Bernardo Tavares untuk menjaga, ngerti gak? Untuk menjaga tempo permainan dari PSM Makassar agar tidak menurun. Tapi sayangnya Yuran mendapatkan kartu merah. Nah, seharusnya dia tidak perlu juga melakukan pelanggaran tanpa bola, yang dia sepertinya mendorong lah. Itu pemain dari Persita Tangerang ya. Padahal yang terinjak tuh kakinya si Yuran ya. Pemain dari Persita Tangerang ini Rifki ya, kalau nggak salah namanya. Rifki Dwi ya. Yang bernomor punggung 32. Kalau nggak salah sih dia ya.
Nah, salahnya tuh dia melakukan pelanggaran tanpa bola. Ya, artinya itu bukanlah sebuah artinya itu tindakan yang tidak profesional ya. Nah, itu tidak boleh tentunya dilakukan. Maka itu akhirnya dia mendapatkan kartu merah. Tapi dengan 10 pemain pun saya melihat PSM Makassar juga tetap berbahaya sih ketika mereka bisa merancang sebuah proses serangan yang cepat. Bahkan Willem Jan Pluim dan Everton saja hampir mencetak gol kan ketika PSM Makassar hanya bermain dengan 10 pemain. Dan ketika sudah masuklah pemain-pemain lain dari bangku cadangan seperti Willem Jan Pluim, kemudian Sayuri Brothers, ya tampak jelas skema serangan dari PSM Makassar ini sangat menakutkan. Jadi menurut saya ya layaklah jika PSM Makassar ini menjadi juara dari Liga 1 musim ini teman-teman, karena dalam situasi dan kondisi apapun ya para pemain dari PSM Makassar ya tidak pernah panik, bahkan mereka bisa selalu mencari jalan untuk bisa mendapatkan 3 poin atau juga minimal mendapatkan hasil imbang. Jadi sebuah tim itu bisa menjadi juara jika mereka tidak panik ketika mereka menghadapi situasi yang mengkhawatirkan di atas lapangan, dan itu yang selalu dilakukan oleh para pemain PSM Makassar di setiap pertandingan mereka. Tapi secara matematis Persib Bandung masih punya peluang untuk menjadi juara, walaupun kalau kita melihat secara realistis ya tentu peluang paling besar ini dipunya oleh PSM Makassar. Kita tunggu teman-teman lanjutan dari pertandingan Liga 1, saya yakin akan semakin seru, dan kita tunggu nanti di pekan keberapa ya gelar juara dari Liga 1 musim ini akan ditentukan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.